sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, ketemu lagi sama saya, si Mr. Boys. Teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi, ya ini mereview kemarin modifikasi suspensi depan mobil saya teman-teman ya, Zebra Espace. Ini kemarin sudah saya tes melewati jalanan yang berlubang teman-teman ya. Jadi perjalanan dari Kepanjen ke arah Sumber Majing Kulon, kalau teman-teman di area Malang Raya kemungkinan tahu jalannya seperti apa, banyak lubangnya ketika melewati Gunung Geger teman-teman ya. Jadi hasilnya memang luar biasa dengan modifikasi yang terakhir ini teman-teman, yang kesekian kalinya saya modifikasi supaya empuk, nyaman dan tidak jedak-jedak. Dan seperti apa konstruksinya yang saya rubah, saya modifikasinya itu seperti apa, ini video selanjutnya, langsung simak saja teman-teman ya. Langkah-langkah modifikasinya seperti ini teman-teman ya. Jadi pertama itu kita ukur dulu sudut dari atas kira-kira segini teman-teman ya. Ini dari bempernya ininya ke asnya itu jaraknya berapa teman-teman ya. Ini 35 teman-teman. Jadi ukurannya 35, tapi saat ini saya memakai pernya punyanya T120 teman-teman. Jadi pertama kita ukur ininya dulu. Setelah itu panjang sayapnya dari ball jointnya kita ukur juga teman-teman, tapi kita bongkar dulu ya. Oke, terus selanjutnya kita ukur panjang armnya teman-teman ya. Jadi dari sini, nah sana itu sampai ke sini teman-teman ya. Ini dari aspal joint ini kita ukur panjangnya berapa, terus ini jaraknya ini berapa, supaya tidak jadak ke sini teman-teman ya, sama ini tidak berbenturan dengan ini teman-teman ya. Jadi supaya ketika ini dibelok-belokkan tidak bersentuhan, jadi akan aman teman-teman ya. Setelah itu kita ukur, ini aslinya tidak segini teman-teman ya, jaraknya ini itu aslinya jarak mainnya itu hanya 4 cm. Ini kan sudah saya potong 4 cm teman-teman tabungnya ini, jadi lebih lebar, dan ini yang mengakibatkan suspensi ini tetap bekerja teman-teman ya, tetap bekerja dengan baik ketika kita berjalan di jalan-jalan yang berlubang. Pernya ini tetap main teman-teman. Dan untuk memotong ini yang 4 cm tabungnya ini kita potong 4 cm, habis itu 4 cm lagi, terus kita las di sini, kita sambung lagi pakai las. Setelah itu shock breakernya yang ini harus kita modifikasi ulang, jadi jaraknya stopper main asnya ini harus kita turunkan lagi juga 4 cm teman-teman, supaya ketika ini turun tidak jedak lagi. Setelah itu kita ukur ini jarak mainnya shock breaker yang kita modifikasi ini, yang kita pakai modifikasi ini, sampai jarak ke sumbu atas situ teman-teman ya, ke pangkonnya yang atas itu. Jadi harus kita sesuaikan jarak-jaraknya itu. Jadi ketika suspensi ini main naik turun itu tidak mentok, ke atasnya tidak mentok, ke bawahnya juga tidak mentok teman-teman. Nah, ketika sudah bisa terukur dengan baik ya, seperti ini penampakannya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini masih proses pemotongan tabung shock breaker punyanya Espace teman-teman. Ini supaya tidak jedak, supaya empuk. Nah, ini jadinya ketika sudah disambung teman-teman. Jadi ini lebih pendek, jarak main ininya lebih panjang main pernya, tapi ini tidak difungsikan ya. Jadi ini hanya dipakai asnya saja. Jadi seperti ini shock breakernya ini nanti tidak ada
olinya, bisa dipakai yang bekas atau cartridge yang bekas juga oke, juga bisa. Ini pokoknya fungsinya cuman hanya buat pegangan saja supaya pernya tidak lepas, gitu saja. Jadi shock breakernya dipindah ke sayapnya ya, dan jarak mainnya ini akan lebih panjang. Jadi ketika ini tidak menyentuh atasnya berarti itu tidak jedak, yang tentunya pasti empuk teman-teman. Bukan ujung ini ke stop shock, ke stoppernya, tapi ini masih main terus teman-teman ya. Seperti itu prinsip kerjanya. Cek aja nanti jadinya seperti apa. Ini shock breakernya yang sudah kita modifikasi. Jadi ketika kita memotong ininya 4 cm, tentunya tabungnya ini juga kita potong 4 cm, terus ini kita turunkan juga 4 cm. Jadi mainnya sisanya ke atas itu pokoknya 26,5 cm atau 27 cm teman-teman ya. Jadi ini harus kita turunkan, jadi nanti main pernya itu jadi lebih panjang, kurang lebih jadi 9 cm. Jadi lebih empuk, tidak jedak, aman. Dan ini ada shock breaker yang sudah kita pasang, kita kasih pangkon di sayapnya teman-teman ya, seperti ini. Ini saya pakai rumus Pythagoras, dan saya ketemunya yang pas adalah shock breakernya punya Panther teman-teman. Dan shock breakernya Panther itu terkenal dengan antengnya, dengan empuknya. Ya semoga saja nanti ini hasilnya juga empuk seperti Panther. Dan ini adalah pangkonnya nanti seperti ini. Jadi harus kita bikinkan pangkon yang seperti ini. Ini barusan selesai di las teman-teman ya. Nanti ini penempatannya di mobil nanti dilihat saja seperti apa saya pasangnya, saya rakitnya. Jadi saya mengukurnya ini sesuai dengan rumus Pythagoras teman-teman ya. Oke, lanjut ke pemasangan. Nah ini teman-teman, jadinya seperti ini ya. Jadi pangkonnya itu ikut sini, atasnya ini kabel rem, selang rem, terus ininya seperti ini posisinya. Ini ukurannya sangat pas sekali kalau memakai shock breakernya punyanya Panther, karena sudutnya pas dengan sudut kemiringan Pythagorasnya. Ini jadi bisa bekerja maksimal. Oke, ini tinggal kita bongkar, terus habis itu kita cat-cat, terus kita ke pemasangannya. Oke, let's go. Ini adalah modifikasi saya yang terakhir, yang sudah saya perhitungkan dengan matang. Soalnya kalau sampai gagal ini akan merusak partnya ini teman-teman. Soalnya sudah saya potong-potong dan saya las ulang. Dan modifikasi yang kali ini terinspirasi oleh teman-teman saya, seperti Om Awali, ketuanya Zepak Pacitan. Dia kan menceperkan mobilnya dengan ya kurang lebih logikanya sama dengan yang saya pakai ini. Terus sama Om Frankie yang ada di Banten, yang punya channel YouTube RMM teman-teman ya. Jadi saya adopsi, dan saya juga sempat debat lah ibaratnya seperti itu untuk memantapkan saya memodifikasi ini teman-teman ya. Akhirnya saya ambil keputusan dan ini adalah yang terbaik, dan hasilnya juga memang luar biasa teman-teman. Nyaman, empuk, dan tidak jedak teman-teman, luar biasa. Teman-teman bisa ya ikutan, nggak apa-apa lah. Mobil tua tapi nyaman itu luar biasa. Oke, begitu saja teman-teman ya. Video review kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Begitu saja teman-teman ya. Terima kasih, dan kita ketemu lagi di video Mr. Boys berikutnya. Terima kasih.